ya kan beliau juga adalah dari Pradi Bersatu juga ya kemarin. Mungkin seperti apa? Terima kasih. Kami dari Pradi melihat kegaduhan ini tentu tidak bisa melihat kasus per kasus. Kami melihat ini seperti gunung es. Memang beginilah kondisi profesionalitas dan integritas kebanyakan advokat sekarang. Karena apa? Karena ini semuanya adalah persoalan-persoalan akibat daripada kebijakan Mahkamah Agung menerbitkan SKMA 073. Yang mana dengan SKMA itu pertama Mahkamah Agung telah mengingkari dan tidak konsisten kepada prinsip single bar yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Advokat. Jadi kami mesti sampaikan prinsip single bar di dalam Undang-Undang Advokat itu dimaksudkan adalah supaya adanya keseragaman standarisasi. Adanya standarisasi pendidikan, ujian, pengangkatan, pengawasan, penindakan. Dan 4 dari 8 wewenang ini seluruhnya oleh Undang-Undang Advokat sudah diserahkan kepada Pradi. Jadi Pradilah yang berwenang untuk mengadakan PKPA, ujian, pengangkatan, pengawasan, dan penindakan. Jadi harusnya tidak ada orang-orang yang beracara di persidangan yang mengaku sebagai advokat yang tidak diangkat oleh Pradi. Kalau tidak diangkat oleh Pradi, artinya dia menjadi advokat tidak melalui mekanisme undang-undang. Mekanisme undang-undang itu dimaksudkan antara lain untuk meningkatkan kualitas advokat, termasuk kualitas integritas. Sekarang dengan adanya SKMA nomor 073, orang begitu mudah jadi advokat. Tidak jelas kapan dia sarjana hukumnya, tidak jelas kapan dia pendidikannya, tidak jelas kapan magangnya. Karena apa? Dengan SKMA 073, Mahkamah Agung membuka kebijakan akan mengangkat sumpah seluruh orang-orang yang diajukan oleh organisasi advokat. Organisasi advokat itu sangat terbuka, yang penting badan hukum. Mulai dari PT, mulai dari perhimpunan, mulai dari perkumpulan, sampai kepada paguyuban. Mulai daripada organisasi yang bersifat nasional ataupun bersifat kedaerahan. Yang menjadi persoalan, siapa yang mengawasi ini? Pradi tidak mungkin dan tidak berwenang mengawasi advokat yang bukan anggotanya. Mahkamah Agung kata Undang-Undang Advokat sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk mengawasi advokat, untuk menindak advokat. Karena kewenangan itu sudah dilimpahkan kepada organisasi advokat. Jadi kalau Mahkamah Agung sekarang memberikan kesempatan kepada organisasi lain untuk mengangkat advokat, timbul pertanyaan, siapa yang akan mengawasi? Ini kejadian. Jadi kasus yang sekarang lagi viral ini, Mahkamah Agung ibarat menabur angin menuai badai. Ini akibat kesalahan Mahkamah Agung, akibat kelalaian Mahkamah Agung, berakibat kepada semakin menurunnya penghargaan masyarakat kepada peradilan itu sendiri. Kenapa? Karena kalaupun mereka melanggar, siapa yang akan menindak? Jadi beginilah, dalam Undang-Undang Advokat disebutkan bahwa Dewan Kehormatan berwenang mengadili dan memutus perkara pelanggaran kode etik. Eksplisit hanya Dewan Kehormatan. Berarti tidak ada lembaga lain, tidak ada badan lain yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pelanggaran kode etik. Itu tegas disebutkan dalam pasal 26 ayat 5 Undang-Undang nomor 5, Undang-Undang nomor 18 tahun 2003. Nah, dalam hal ini Pradi hanya berwenang mengadili anggotanya. Bagaimana kita mengadili, apalagi menjatuhkan sanksi kepada yang bukan anggota kita? Maka sebetulnya ya, kalau kita sebut ya, kita mesti mengakui sekarang
etik daripada advokat sangat-sangatlah menurun. Sangat-sangatlah turun. Kenapa? Pertama, yaitu kembali lagi akibat Mahkamah Agung. Peradi mengadili advokat pelanggaran kode etik. Kata Undang-Undang Advokat, setiap putusan Dewan Kehormatan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang sanksinya pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap, organisasi advokat Peradi menyampaikannya kepada Mahkamah Agung. Maksud daripada undang-undang ini adalah agar Mahkamah Agung meneruskan informasi daripada Peradi ini kepada seluruh jajaran peradilan yang ada di bawahnya. Agar dia tidak bisa lagi melaksanakan profesi advokat selama dia sporting atau selama hidup setelah dia itu diberhentikan tetap. Peradi melakukan itu. Secara berkala, Peradi selalu memenuhi perintah undang-undang, menyampaikan kepada Mahkamah Agung putusan-putusan Dewan Kehormatan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang sanksinya pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap. Oleh Mahkamah Agung ini tidak diteruskan ke bawah, tidak dianggap. Sehingga orang yang kami kenakan sanksi, orang yang dikena sanksi pemberhentian sementara, pemberhentian tetap oleh Peradi masih tetap beracara. Karena Mahkamah Agung tidak meneruskan perintah undang-undang ini. Jadi dari segi Peradi hanya mengatakan pada akhirnya Mahkamah Agung sampai kepada waktunya seperti sekarang. Advokat semakin tidak berintegritas, dan yang kedua, rendahnya penghormatan masyarakat, terutama masyarakat advokat kepada lembaga peradilan itu tidak lepas daripada merosotnya krisis moralitas dan integritas di lembaga peradilan itu sendiri. Saya kemarin mengatakan ini Mahkamah Agung lebay. Selama ini kasus, kita ingat, sudah 2 orang sekjen Mahkamah Agung jadi terpidana karena maklar kasus. Berapa orang hakim agung yang jadi terdakwa kasus sekarang pejabat tinggi Mahkamah Agung. Punya uang hampir 1 triliun dalam dakwaan. Punya emas 52 kg. Artinya ini menggambarkan bahwa selama ini Mahkamah Agung gagal merawat, mempertahankan dan menjaga marwah Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir hukum dan keadilan. Jadi bicara kasus yang viral ini jangan dilihat kepada dua orang itu. Ini tuh gunung es. Pertama-tama Mahkamah Agung harus memperbaiki diri. Kedua, Mahkamah Agung harus membuka diri. Ketiga, Mahkamah Agung harus kembali kepada Khitoh pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Advokat. Bahwa organisasi advokat itu harus satu. Ini keliru. Jadi kalau kita baca risalah pembahasan Undang-Undang Advokat yang kemudian menjadi Undang-Undang 18/2003, itu ketika pembahasan itu baik pemerintah dengan DPR sepakat bahwa RUU Advokat, organisasi advokat yang akan dibentuk itu dudukan konstitusinya adalah pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 tentang lembaga atau badan-badan yang terkait dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Saya mesti sampaikan ini loh. Kenapa Peradi itu disebut organ negara? Zaman saya dulu, saya menjadi pengacara praktek, diangkat oleh Ketua Pengadilan Tinggi atas wewenang dari Menteri Kehakiman. Kemudian saya menjadi advokat, diangkat oleh Menteri Kehakiman. Jadi dulu kami pengacara praktek, advokat diangkat oleh negara. Ini yang sekarang para pakar-pakar hukum itu salah. Dulu setiap pengangkatan kami sebagai pengacara praktek, pengangkatan sebagai advokat, di dalam surat keputusan pengangkatan selalu ada klausula domisili hukum. Misalnya saya domisili hukumnya pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Maksudnya yang mengawasi saya secara etik, yang dapat menindak saya secara etik adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi dulu urusan advokat, urusan pengacara praktek adalah urusan negara. Tidak bisa diswastanisasikan. Nah, urusan negara ini yang dilimpahkan kepada organisasi negara melalui Undang-Undang 18 tahun 2003.
Makanya oleh Mahkamah Konstitusi diberikan tafsir konstitusional. Peradi sebagai organisasi advokat, sebagaimana dimaksud oleh pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Advokat adalah organ negara dalam arti luas yang juga melaksanakan fungsi negara. Jadi yang dilaksanakan oleh peradi ini adalah yang dulu menjadi wewenang daripada negara melalui Menteri Kehakiman. Saya Ketua Umum DPP Ikadin. Ikadin bukan organ negara. Ikadin kalau memakai istilah Orde Lama itu pengejawantahan dari prinsip kebebasan berserikat. Ikadin. Sehingga organisasi yang tunduk kepada pasal 28 tidak bisa menyelenggarakan kewenangan peradi yang tunduk kepada pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Ini adalah jenis entitas yang berbeda. Jadi kalau menurut Mahkamah Agung seluruh organisasi diberikan kesempatan untuk mengajukan penyumpahan, ini pendapat yang keliru. Mencampur adukkan antara organ negara pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 dengan implementasi kebebasan berserikat yang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Kira-kira begitu, Pak. Oke, Pak. Ini kan imbas dari adanya peristiwa tersebut itu kan beliau juga dibukukan berita acaranya di Pengadilan Tinggi Ambon, dan juga kemarin sanksi dari organisasi bahwa beliau harus meminta maaf kepada Mahkamah Agung dan juga Pengadilan Tinggi Jakarta, khususnya Jakarta Utara. Itu mungkin bagaimana, Pak? Jadi kalau kita baca pasal 10 Undang-Undang Advokat diberhentikan karena 3 hal. Pertama, meninggal.